Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya kalian semua? Oke, jadi hari ini kita kedatangan customer. Ini tadi dari daerah Monjali, kemudian dia ke tempat kami. Ini mungkin perdana ya customer. Oh, kedua kali customer yang langsung datang ke sini. Kita biasanya emang seringnya datang ke tempat customer ya. Nah, kondisinya seperti ini. Kalian bisa lihat cukup kotor sekali. Parah ini, parah. Dari depan ini, dari awal sebelum saya lihat semuanya saya udah, wah ini kotor ini. Oke. Coba kita lihat lebih dekat ya, supaya teman-teman juga bisa lihat ya. Ini. Nah oke, ini kalian lihat. Ini jamurnya satu kampung ini, satu RT ini. Iya. Dia dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk yang bisa hilang seperti ini, itu dia belum membentuk menjadi jamur ya. Yang bisa hilang ini proses dari mineral yang belum terangkat, airnya sudah menguap, dia mineralnya masih tertinggal cuman belum lama, jadi saat kita usap masih bisa hilang. Tapi kalau dibiarkan, nah nanti jadinya yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kita usap gini udah nggak hilang, ini namanya jamur kaca. Jadi kurang lebih proses pembentukannya seperti itu. Nah kalau rata satu kaca seperti ini, berarti memang sudah cukup lama dia proses pencucian dan pengeringannya kurang maksimal, kemudian kena hujan, kemudian air menguap sendiri tanpa dikeringkan seperti itu. Saya perkirakan prosesnya sudah cukup lama, sepertinya lebih dari 1 atau 2 tahun saya perkirakannya ini untuk kondisi jamur yang penuh dan setebal ini. Tapi nanti kita tanya aja langsung sama pemiliknya. Oke, wah ini tadi saya bilang ya, dari kaca depan aja saya sudah memperkirakan jamurnya akan banyak sekali. Nah ternyata benar teman-teman ya, ini waktu kita lihat di kaca samping, wah ini nggak ada celah lagi yang nggak ada jamurnya ya, full jamur, full. Ini yang bisa kita hapus. Nah ini kondisinya berarti belum lama, tapi yang kecil ini yang dari tadi nggak hilang ini, nah ini jamur. Dan kondisi yang kecil seperti ini rata ya, rata ke semua kaca, rata. Tapi nanti akan kita coba bongkar jamur kacanya. Kemudian ini ada bekas pasir, debu yang ikut menempel di kaca. Ini kalau kondisinya ada di kaca depan atau kaca belakang yang ada wipernya, kemudian kita nggak bersihkan tapi kita pakai, kita nyalakan, kita hajar terus pakai wiper ya, efeknya kaca akan baret. Coba kita lihat apa ada baretnya apa enggak. Oke, sampai sini ada bekas sapuan wiper, cuman kita belum temukan ada baret akibat wiper ya. Cuman kalau baret swir, baret yang seperti sarang laba-laba banyak sekali, terutama di kaca samping kita tadi temukan. Biasanya itu kalau jamurnya masih banyak, dia nggak begitu kelihatan. Namun bagi Anda yang sudah terbiasa membersihkan jamur kaca, Anda akan lebih mudah menemukan baret swir tadi yang tertutup oleh jamur kaca. Nah tadi kita lihat cukup banyak. Nanti kalau jamurnya diangkat, otomatis swirnya akan lebih mudah terlihat seperti itu. Nah di sini juga ada kotoran burung, ini ada pup burung, nggak tahu ini burung jenis apa, kita nggak pernah mempelajari. Oke. Tapi yang kita tahu hanya kotorannya aja. Kita nggak tahu kalau ternyata ini murai batu. Mungkin burung ababil. Wah serem juga. Oke, di sini ada kotoran burung. Nanti ini kita cairkan dulu, kita buat supaya dia meleleh, baru kita angkat. Jadi ini kan kondisinya kering sekali kotorannya. Kalau kita paksakan takutnya ada baret juga. Terus kemudian kita bisa lihat di sini
Wah, ini kotor sekali ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, ini di bawah wiper saat kita angkat kelihatan sekali banyak kontaminasi seperti kerikil, debu, kemudian potongan dari daun-daun dan lain-lain. Nah, ini seharusnya kalau kita mau pakai mobil dan kita akan menyalakan wipernya untuk di jalan, ini harusnya dalam kondisi bersih. Supaya apa? Tadi kita bilang supaya meminimalisir terjadinya baret. Kalau udah baret repot guys, jadi dia harus diamplas, ditipiskan kacanya baru hilang baretnya. Nah, sebetulnya tadi kita bisa mencegah dari awal, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. ke klinik ya. Tuh banyak sekali ya, tolong dekat sini kalian bisa lihat tuh foto orangnya seperti ini banyaknya. Di sini juga nih jamur semua, kemudian yang pinggir-pinggir ini jamurnya pasti tebel. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan, sebelah kemudi ya. Ini sama kondisinya seperti yang di sebelah kiri, jamurnya rata, banyak, kemudian tebal. Ini tebal ini jamurnya teman-teman. Untung customer berangkatnya masih cenderung agak pagi siang ya. Kalau seperti kemarin kita mulai pengerjaan jam 3:30 sore untuk kasus yang tidak setebal ini aja, kita selesai jam 8:30 ya. Iya. Nah, 9 malam itu kondisi hujan, kemudian atapnya itu nggak full sampai ke mobil, jadi kita sambil poles kita kehujanan juga sampai malam, tapi nggak masalah. Cuman ini untungnya customer berangkat agak awal, mudah-mudahan bisa nggak sulit. Wah, ini kalau dijadikan jamur crispy ini bisa untuk makan 3 keluarga besar. Untuk acara arisan dia masih sisa, bisa dibagikan ke tetangga-tetangga sebelah. Akan juga itu. Cuma nggak sampai sekeras ini ya, ini kita nggak mau paksakan, kita harus bersihkan dulu. Ini nggak boleh diajar langsung dengan mesin poles untuk kondisi yang seperti ini. Untuk kaca belakang sama kondisinya, jamurnya banyak dan juga tebal. Untuk catnya sendiri sebetulnya kondisinya masih bagus, cuman kurang terawat aja. Cuman kita nggak menemukan baret yang sampai oh ada ini. Nah, ini ya teman-teman ya, ini baret cukup dalam, cuman ini bisa nih diselesaikan dengan step poles 1. Ini juga nih. Nah, ini baret di bagian belakang seperti ini macam-macam penyebabnya. Biasanya saat dibuka pemilik mengenakan sabuk atau jam tangan, jadi dia kena ke sini, kena sabuk dan macam-macam penyebab lainnya sehingga menggores, tapi nggak sadar ya pemiliknya. Kemudian di bagian sini juga banyak sekali. Kalau ini biasanya bekas ini waktu buka kena kuku dan lain-lain seperti ini. Cincin juga ya. Cincin ya bisa. Ini ada yang sampai ngelupas. Kalau kondisinya ngelupas seperti ini, kita nggak akan bisa untuk dipoles meskipun pakai step 1 diulang-ulang. Malah justru gundul nanti untuk bagian lain catnya itu akan botak. Kalau udah kayak gini ya harus disepet atau di-repaint. Teman-teman pernah nggak lihat ada iklan semacam iklan kondisinya seperti ini, kemudian ada satu cairan kompon khusus, kemudian dia pakai kemudian hilang. Nah itu bohong. Oke. Itu bohong, nggak kayak gitu. Sistem kerjanya nggak seperti itu. Untuk cat yang ada di samping-sampingnya nggak bisa untuk mensubsidi cat yang sudah sampai botak seperti ini. Tidak bisa mensubsidi untuk mengisi ke sini, nggak bisa. Kompon kurang lebih seperti itu, dia sedikit memindah
cat yang ada di sini untuk mengisi seperti ini. Nah, oleh karenanya kalau baretnya masih seperti ini yang tidak sampai botak itu masih bisa kita poles. Cuma kalau yang kondisinya seperti ini ya dicoba aja iklannya. Kalau berhasil kasih tahu kami ya. Ini ada sedikit tips untuk kalian kalau kalian mengalami masalah seperti ini. Di sini ada seperti bekas aspal, cuman kondisinya kering. Apapun itu aspal, debu dan lain-lain, kalau kondisinya kering, panel juga kering, jangan teman-teman coba untuk seperti ini. Bisa kita hilangkan langsung. Mungkin banyak teman-teman yang akan bilang nggak apa-apa, aman-aman. Coba kita tembak pakai lampu solar, nanti ya kemungkinan akan timbul bekas baret halus karena kita memindahkan kontaminasi ini dalam keadaan kering. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya mau membersihkan seperti ini, kalau teman-teman punya kompresor air itu bisa teman-teman pakai, atau kalau hanya ada selang, teman-teman silahkan bersihkan ini dengan air, kita berikan lubrikasi, baru kita angkat pelan. Bagus lagi jika kita pakai sabunnya, jadi menambah lubrikasi. Kenapa harus ada lubrikasi? Kasusnya jika ada kontaminasi, kita paksakan untuk dia pindah dari tempat ini keluar. Jika tanpa lubrikasi itu sama seperti kalau ini ada kontaminasi, kita paksakan untuk geser. Tapi jika ada lubrikasi, kita anggap air tadi ya, ini contoh, ini air, kita berikan lubrikasi. Nah, jadi saat dia pindah, kalau kita zoom lebih dekat, pemindahnya jadi tidak seperti ini, namun seperti kita angkat, seperti kita congkel. Tapi akan kita jelaskan nanti di lain video ya, untuk lebih mudahnya. Tapi paling enggak jika ada kotoran seperti ini, pastikan bermain dengan air ya, seperti itu. Oke, setelah ini langsung aja kita akan melakukan proses prepare. Kita bersihkan panel dari kontaminasi dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, tahap processing. Kalau di kaca nanti tahap pemolosan seperti itu ya. Jadi kita bersihkan dulu untuk meminimalisir terjadinya baret saat pengerjaan pembersihan jambu kaca. Oke, langsung. Ya guys ya. Nih tadi berapa tutup ya? 2. Nih 2 tutup untuk 1 ember segini, busanya aja seperti ini. Ini kalian masih mau pakai deterjen? Ya deterjen banyak loh. Tapi sama sekali nggak panas juga. Aman-aman. Nah ini kotoran yang tadi, yang seperti ini ya, kita bersihkannya, kita berikan air supaya ada lubrikasi. Nah baru kita pindahkan seperti itu. Jadi nggak langsung dalam kondisi kering kita pindahkan, nggak seperti itu ya, supaya tadi meminimalisir terjadinya baret. Ini nggak perlu kita tekan dengan sangat keras, cukup santai aja tekan. Kalau pakai jack pressure yang bertekanan itu akan lebih mudah untuk membersihkannya ketimbang dengan selang. Tapi kalau hanya ada selang nggak perlu kalian harus mengeluarkan uang lagi untuk beli jet spray. Yang penting tekanan air sudah cukup kencang. Nih apalagi di bagian bawah-bawah seperti ini yang dekat dengan aspal, ini pasti banyak sekali kotoran. Ini ada yang sampai sudah mengeras. Nanti coba kita bersihkan pakai tar melter supaya bekas aspalnya nanti meleleh, baru kita bersihkan menggunakan microfiber, kita angkat supaya lebih mudah dan tidak ada baret. Oke, sebelum kita gunakan washmit ini untuk membersihkan kontaminasi di panel, kita pastikan ya ini nggak ada debu, nggak ada kotoran. Dan nanti setiap selesai kita lap, sebelum kita masukkan ke sabun lagi, ini harus bersih. Sebaiknya sih ada 2 ember ya, kita bersihkan dulu. Oke, jadi nanti prinsipnya setiap selesai kita habis dari sabun, kemudian kita bersihkan panel, sebelum kita ulang ini ke ember yang sabun, kita siapkan ember kosong
Nanti untuk membilas bekas kontaminasi yang ada di sini baru pulang lagi ke sini. Jadi prinsipnya gunakan 2 ember, satu untuk ember kotor, satu untuk ember khusus sapu, seperti itu ya. Oke, untuk awal-awal, nah ini masih banyak sekali ya kotorannya. Kita nggak perlu tekan saat kita lap seperti ini, santai aja, biarkan debu dan kontaminasinya dia turun sendiri, pelan aja supaya nggak ada karet. Kemudian mungkin ada yang tanya ya, kalau busanya nggak banyak gimana? Nggak ada masalah. Busa itu bukan mengartikan semakin banyak busa semakin bersih. Kita udah sering coba juga, nggak ada masalah. Busa itu nanti hanya untuk menambah proses lubrikasinya. Yang paling penting samponya itu pH-nya itu seimbang atau balance. Jadi dia nggak asam dan juga nggak basah. Nanti untuk jangka panjangnya supaya lebih bagus lagi. Oke, ini udah kita cuci tadi sampai 2 kali ya kacanya karena emang kotor banget. Udah kita cuci, ini kita bisa rasain udah nggak ada kontaminasi lagi. Kalau kalian punya clay bar itu lebih bagus lagi, bisa diulang dengan clay bar kemudian lubrikasi dengan air. Tapi kalaupun enggak, pastikan bener-bener sampai bersih, sampai enggak merasa ada kotoran lagi, seperti itu ya. Lanjut, kemudian pemilihan produk yang tepat itu juga jadi kunci dasar nanti untuk pembersihan kaca supaya hasilnya maksimal dan tidak ada efek samping.